Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mediana, NPM 24752122. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar visualisasi data menggunakan Power BI. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi visualisasi data itu adalah proses mengubah data yang awalnya berbentuk tabel atau angka menjadi grafik atau diagram agar lebih mudah difahami. Tujuannya itu untuk membantu kita melihat pola, tren, dan informasi penting sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan. Contohnya, ada seorang siswa bernama Andi memiliki nilai matematika dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Jika nilainya hanya berupa tabel, orang lain akan sulit melihat perkembangannya. Namun, jika dibuat menjadi grafik garis, kita langsung mengetahui bahwa nilai Andi itu selalu di atas 80 atau bahkan pernah mencapai 98. Artinya, Andi memiliki kemampuan yang baik di bidang matematika. Jadi, visualisasi itu bukan hanya membuat data menjadi menarik, tapi juga memudahkan kita untuk memahami informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu ada 5 prinsip visualisasi data. Yang pertama itu dipahami audiens. Jadi kita itu harus mengetahui siapa yang akan melihat laporan, apakah manajer, CEO, dosen, atau masyarakat umum. Setiap audiens itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada pilih visual yang tepat. Jadi jika kita ingin membandingkan data, kita itu menggunakan bar chart. Jika kita ingin melihat perubahan dari waktu ke waktu, itu menggunakan line chart. Kalau ingin melihat proporsi, itu kita menggunakan pie chart. Kemudian yang ketiga itu ada fokuskan perhatian audiens. Jadi gunakan warna atau ukuran tulisan untuk menonjolkan informasi yang paling penting. Hindari penggunaan terlalu banyak warna agar tidak membingungkan. Terus yang keempat itu berpikir seperti desainer. Jadi dashboard itu harus sederhana, rapi, dan mudah dibaca. Di dashboard itu jangan terlalu banyak ornamen yang tidak diperlukan, biar nggak membingungkan yang membaca. Kemudian yang terakhir itu ada ceritakan data. Jadi visualisasi yang baik itu mampu menjelaskan apa yang terjadi pada data, bukan hanya menampilkan angka. Jadi kita harus bisa menceritakan juga, kayak bisa storytelling juga mengenai data yang kita buat gitu. Terus yang ketiga itu ada alur kerja data visualization engineer. Secara umum, proses kerja seorang data visualization engineer itu terdiri dari 7 langkah. Yang pertama itu memahami permasalahan bisnis, kemudian mengidentifikasi data yang tersedia, mendesain dashboard, memvalidasi kebutuhan pengguna, kemudian menyiapkan dan mentransformasikan data, membuat visualisasi data di Power BI. Kemudian yang terakhir itu membagikan dashboard kepada pengguna. Jadi sebelum grafik itu kita buat, kita itu harus memastikan bahwa data yang digunakan itu sudah benar. Kemudian yang keempat itu ada mengenal Power BI. Jadi Power BI itu adalah aplikasi business intelligence yang digunakan untuk mengolah data menjadi dashboard interaktif. Keunggulan dari Power BI ini adalah mampu mengambil data dari banyak sumber, melakukan transformasi data, membuat berbagai jenis visualisasi, dan membagikan dashboard secara online. Di dalam Power BI ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu Canvas. Canvas ini sebagai tempat membuat dashboard. Kemudian yang kedua ada visualization. Ini gunanya untuk memilih grafik. Kemudian yang ketiga itu ada fields. Itu untuk menampilkan tabel dan kolom. Kemudian yang terakhir itu ada filters. Itu untuk menyaring data. Kemudian kelima itu ada proses ETL. Itu sebelum membuat visualisasi, data itu harus
melewati proses ATL terlebih dahulu. ATL itu merupakan singkatan dari extract, transform, and load. Extract itu artinya mengambil data dari berbagai sumber, contohnya kayak Excel, SQL, server, Firebase, atau yang lainnya. Terus kalau transform itu artinya membersihkan dan memperbaiki data menggunakan Power Query. Dan load itu berarti memasukkan data yang sudah bersih ke dalam Power BI agar siap untuk dianalisis. Kemudian perlu diingat juga bahwa setiap kali kita melakukan refresh, seluruh proses transformasi akan dijalankan kembali secara otomatis. Kemudian yang keenam itu ada Power Query, yaitu tempat untuk membersihkan dan mengolah data sebelum digunakan di Power BI. Di dalam Power Query itu terdapat yang pertama itu ada queries, yaitu daftar tabel yang diimpor. Kemudian yang kedua itu ada query settings, yaitu nama tabel dan applet steps. Kemudian yang ketiga itu ada applet steps, yaitu merupakan daftar seluruh proses transformasi yang sudah dilakukan. Keuntungan dari applet steps itu adalah kita dapat melihat riwayat transformasi, mengedit atau menghapus langkah tertentu tanpa mengulang dari awal. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu ada mengimpor data. Untuk memasukkan data ke Power BI, kita itu menggunakan menu Get Data. Power BI dapat mengambil data dari berbagai sumber kayak yang tadi, kayak Excel, SQL, server, SharePoint, atau bahkan dari website. Kemudian pada materi yang dicontohin ini itu digunakan file Excel yang berisi tabel customer dan order. Sebaiknya sebelum memilih load, kita memilih transform data terlebih dahulu agar data dapat diperiksa dan dibersihkan di Power Query. Kemudian yang ke-8 itu ada transformasi data. Beberapa transformasi dasar yang dipelajari itu kayak contohnya rename table dan rename column. Ini digunakan untuk mengganti nama tabel atau nama kolom agar lebih mudah difahami. Terus ada juga column quality. Ini digunain untuk mengecek kualitas data. Kayak contohnya apakah data tersebut valid atau benar. Kemudian dia error, berarti data itu tidak sesuai dengan tipe datanya. Kemudian ada empty, berarti data itu kosong. Kemudian jika terdapat data kosong, kita itu dapat menghapusnya menggunakan remove blank rows. Kemudian selanjutnya ada replace value. Ini digunakan untuk mengganti suatu nilai menjadi nilai yang baru. Contohnya kayak mengubah United States menjadi US. Perubahan tersebut akan otomatis tercatat di applet steps, sehingga mudah diedit jika terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya itu ada split column. Split column ini digunakan untuk memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan tanda pemisah. Kemudian yang terakhir itu ada merge columns. Kalau yang merge column ini merupakan kebalikan dari split column. Jadi kalau merge column ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom menggunakan pemisah tertentu. Jadi sebelum kita membuat dashboard di Power BI, kita itu harus memastikan data itu sudah bersih dan siap digunakan. Oleh karena itu, proses ATL dan Power Query itu memiliki peran yang sangat penting. Setelah data siap, barulah kita membuat visualisasi yang menarik, mudah difahami, dan mampu membantu proses pengambilan keputusan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.